Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian internal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Sini yang pertama ada Para Safira NPM 8, Diana Santika NPM 10, Yurika Yana NPM 40, dan Meda Valentina NPM 10. Yang pertama ada unsur pengendali internal. Unsur-unsur pokok dalam sistem pengendali internal adalah yang pertama struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi. Yang keempat, karyawan yang kompetensinya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan suatu transaksi, pengendalian internal dilakukan oleh unit organisasi pelaksana. Dan dengan pemisahan fungsi akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Oleh karena itu, dalam organisasi, sistem yang mengatur pembagian wewenang harus dibuat sedemikian rupa sehingga ada otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Setelah itu ada praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam menciptakan praktik yang sehat, ada beberapa cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan. Antara lain, yang pertama, melalui penggunaan formulir dengan nomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, dengan melakukan pemeriksaan mendadak. Yang ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Yang keempat, melakukan perputaran jabatan. Kemudian yang kelima, ada keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang keenam, melakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya secara periodik. Yang ketujuh, adanya pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. Nah, untuk menjamin praktek yang sehat, dalam melaksanakan transaksi pembelian misalnya, sistem pembelian disusun dan harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi yang bekerja secara independen, seperti kepala fungsi gudang, kepala fungsi pembelian, kepala fungsi penerimaan, dan yang terakhir ada kepala fungsi akuntansi. Yang kemudian secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Selanjutnya yang kedua, lingkungan pengawasan. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan dari para pemilik serta manajer organisasi mengenai pentingnya pengendalian internal. Efektivitas unsur pengendalian internal sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian harus sangat diperhatikan karena berdasarkan fakta, lingkungan pengendalian justru mempunyai dampak yang besar terhadap keseriusan pengendalian internal yang diterapkan dalam organisasi. Lingkungan pengendalian memiliki 3 unsur. Yang pertama, filosofi dan gaya pemimpin. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar atau basic beliefs yang menjadi parameter bagi organisasi dan karyawannya. Filosofi menentukan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi. Filosofi sendiri memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa organisasi ini ada, bagaimana organisasi ini melaksanakan kegiatannya, dan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh organisasi.
Selanjutnya, gaya kegiatan mencerminkan ide pimpinan tentang bagaimana kegiatan suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan. Ada beberapa manajer yang bermacam gaya seperti gaya operasi maupun gaya manajemen puncak. Selanjutnya, metode pengendalian. Metode pengendalian pimpinan adalah metode perencanaan dan pengendalian terhadap alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan dan pengendalian dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, penyusunan program atau rencana jangka panjang. Yang kedua, penyusunan anggaran atau rencana jangka pendek. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengukuran. Dan yang keempat, pelaporan dan analisis. Proses pengelolaan organisasi dimulai dengan perencanaan strategik, yang di dalamnya terjadi proses penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, maka proses pengelolaan organisasi kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. Yang ketiga, kesadaran pengendalian, di mana kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditujukan oleh pimpinan dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditemukan oleh akuntan internal atau akuntan publik. Jika pimpinan segera melakukan tindakan koreksi atas ketemuan kelemahan pengendalian yang dikemukakan oleh akuntan internal atau akuntan publik, maka hal yang merupakan petunjuk adanya komitmen pimpinan terhadap pencipta lingkungan pengendalian yang baik. Selanjutnya, pendekatan dalam perancangan pengawasan. Secara garis besar, untuk merancang pengawasan internal, akuntansi bertitik tolak dari 2 tujuan sistem, yaitu menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Tujuan pengawasan internal akuntansi tersebut kemudian dirinci menjadi tujuan-tujuan umum dan tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi pokok. Selanjutnya, rincian tujuan pengawasan internal akuntansi adalah untuk yang pertama menjaga kekayaan organisasi, yang kedua mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.